Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan kali ini di tanggal 26 Agustus 2024, tepatnya saya membuat video ini jam 13:52 WIB. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton saya berikan judul Jangan Bayar atau Cicil Hutang Kartu Kredit karena takut dipecat dari pekerjaan. Saya ulang, jangan bayar atau cicil hutang kartu kredit karena takut dipecat dari pekerjaan. Video ini saya buat khususnya kepada para debitur yang sedang menunggak hutang kartu kredit dan kebetulan profesinya adalah karyawan. Entah itu karyawan swasta, entah itu karyawan non swasta, tapi intinya adalah dilema ini sudah muncul sering sekali bahwa kesempatan ini digunakan oleh para kolektor untuk memaksakan kehendak. Saya katakan untuk memaksakan kehendak kepada debitur yang saat ini sedang macet yang posisinya sebagai karyawan. Mereka kolektor tadi, entah itu debt call-nya, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi tempat bekerja atau rumah, ataupun kolektor desk call-nya, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon menggunakan sarana telekomunikasi. Dan ketika debitur yang saat ini sedang macet diketahui bekerja di sebuah perusahaan, itu dijadikan sasaran empuk bagi mereka. Mereka dalam arti kolektor ini menggunakan cara yang melanggar dari ketentuan undang-undang, melanggar dari ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Yang pertama itu adalah yang perlu saya garis bawahi adalah dilarang melakukan penagihan kepada kecuali pemegang kartu kreditnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dilarang melakukan penagihan dengan menggunakan sarana komunikasi yang bersifat mengganggu dan dilakukan terus-menerus. Dan banyak hal yang masih bisa saya kombinkan karena bahwa ketika debitur adalah seorang karyawan, itu artinya dia merasa bahwa ketika pimpinannya, ketika teman-teman bekerjanya direcoki oleh desk call, penagihan lewat telepon, ataupun direcoki oleh debt call security-nya, itu adalah dianggap tamat riwayatnya. Dalam arti tamat riwayatnya bahwa perusahaan di mana dia bekerja bisa semena-mena untuk memecat karyawannya. Dan saya harus katakan apa adanya bahwa ketika kita bekerja, saya tidak ingin mengecilkan hati nyali kalian bagi debitur yang saat ini profesinya adalah karyawan atau pegawai, bahwa memang kita ini ketika kita ini sebagai seorang karyawan atau pegawai, artinya nasib kita ini ditentukan oleh para pemilik perusahaan yang kita ikut, dan juga ditentukan oleh para teman-teman sejawat atau sesama pekerja. Dan jika itu ada di dalam mindset Anda, semoga setelah Anda menonton video ini secara tuntas dan bisa mengambil intisari wacana edukasinya,
itu pola tersebut sudah tidak mempan lagi, dan rasa ketakutan Anda tentang dipecat dari perusahaan karena Anda gagal bayar hutang kartu kredit itu tidak terjadi dalam fobia atau sebuah ketakutan yang luar biasa pada kehidupan Anda. Tentang hal pertama yang saya harus tegaskan, hal pertama yang perlu saya untuk sadarkan pada Anda sekalian adalah dipecat atau tidak dipecat dari perusahaan itu awal mulanya, basic utamanya adalah kinerja Anda sendiri dulu. Kalau kinerja Anda dalam sebuah company, perusahaan itu baik, itu sudah menjadi sebuah hukum alam. Pimpinan ketika karyawannya yang dianggap teladan, bekerja dengan luar biasa, effortnya, kerajinannya, rasa kepemilikannya, memiliki perusahaan itu sangat luar biasa, boro-boro untuk mau mecat. Ketika karyawan yang tipikal yang sudah saya sebut tadi itu ada masalah saja dan mengganggu kinerja pekerjaannya karena dia ini berkontribusi dalam company yang dia bekerja, perusahaan itu, bosnya itu ketika orang ini tidak masuk, itu aja sudah merasa gundah gulana, sudah merasakan betapa repotnya tanpa kehadiran Anda sebagai karyawan teladan. Jadi di sini ini tentang gangguan kolektor. Bila mana Anda sedang kebetulan antara pendapatan yang Anda dapatkan, gaji Anda, dengan pengeluaran yang Anda harus keluarkan tidak imbang, dan kebetulan Anda harus menggunakan skala prioritas, sementara waktu melakukan pending bayar kartu kredit, hutang kartu kredit atau KTA itu, dan ketika efek dari Anda memending bayar hutang kartu kredit atau KTA tadi, Anda akan berhadapan dengan kolektor debt call maupun desk call. Dan ketika mereka tahu bahwa Anda bekerja di sebuah tempat, entah itu karena ketika Anda apply kartu kredit tadi memang Anda mencantumkan tempat bekerja, ataupun tahu dikarenakan Anda tadinya tidak bekerja di situ waktu apply, dan setelah kartu kredit itu ada, kartu kredit itu Anda gunakan dan Anda macet, kebetulan Anda sudah tidak bekerja atau bekerja di tempat yang baru, sehingga tidak sesuai dengan database otentik yang ada ketika Anda mengajukan aplikasi pengajuan kartu kredit. Dan mereka itu bisa tahu di mana Anda tempat bekerja yang baru ataupun yang saat ini ada. Itu adalah jangan pernah Anda anggap mereka itu pandai. Itu hanya cara-cara pecundang saja, dengan cara menanyai misalkan keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi, atau dengan cara melakukan telepon random. Melakukan telepon random ini dari mana? Karena sekarang ini ada yang namanya aplikasi Get Number, Truecaller, di mana ketika aplikasi-aplikasi tersebut berbayar digunakan oleh para kolektor, itu bisa mendetek bahwa Anda ini sering ditelepon siapa, Anda itu sering menelpon siapa. Dan itu ketika dimasukkan nomor-nomor yang tadi masuk, itu kadang-kadang tanpa sengaja
ada menyebutkan sebuah nama PT atau nama perorangan. Jadi cara-cara licik mereka ini tidak perlu Anda anggap sebagai mereka dewa. Mereka itu bukan pandai tapi menggunakan cara licik. Oke, kita kembali ke topik. Dan ketika Anda itu sudah terdetek oleh kolektor bahwa Anda bekerja di sebuah PT A, yang sering terjadi yang dilakukan oleh para debitur itu adalah kong kali kong, atau men-setting atau men-8-6-kan atau mengatur strategi dengan cara bekerja sama dengan security, bekerja sama dengan penerima teleponnya, atau berusaha bekerja sama dengan teman sekerjanya. Dan itu biasanya yang sering kali digunakan adalah kalau ditanyai Pak Hani, bilang ya Pak Hani sudah tidak bekerja di perusahaan ini. Sepandai-pandainya tupai meloncat, sepandai-pandainya Anda bekerja sama dengan sebagian orang yang tadi penerima telepon ataupun mungkin penerima tamu security, itu saya tetap tidak merekomendasi cara yaitu mengatakan bahwa Anda sudah tidak bekerja di situ. Karena ketika nantinya katakanlah jumlah teman bekerja Anda itu katakanlah 20 orang, Anda bisa kong kali kong atau kerjasama hanya dengan katakanlah 5%-nya saja. Misalkan bekerja sama dengan, kalau 5% dari 20 orang 5% dari 20 orang, berarti Anda masih ada 95% dari total pekerja yang bisa jadi itu menjadi celah kolektor untuk menanyakan, apakah Pak Hani itu bekerja di sini? Karena balik lagi, cara mereka itu desk call ataupun debt call kolektor itu adalah dengan cara menyaru itu bahasa apa ya, Jawa ya, atau berpura-pura bahasa Indonesianya. Mau kirim paket lah, atau mau ketemu tentang suplai barang lah, atau mau ketemu tentang urusan pekerjaan apalah, sehingga menanyakan apakah Pak Hani itu bekerja di sini. Dan itu lambat laun pasti akan terbongkar. Anda bisa mengamankan 5 dari 20 orang, artinya masih ada 15 orang yang tidak tahu tentang kondisi Anda. Dan ketika kolektor tadi kebetulan berhasil menemui salah satu dari 15 orang tadi, artinya mereka karena tidak bisa Anda 86-kan atau tidak Anda beri penjelasan bahwa Anda sedang berurusan dengan kolektor, mereka entah itu sengaja entah itu tidak sengaja akan mengatakan, oh iya betul Pak Hani bekerja di perusahaan ini. Apalagi Anda harus menyadari bahwa dalam kehidupan itu sebaik apapun yang kita lakukan, tetap ada orang yang membenci kita. Sejahat apapun yang kita perbuat, tetap ada orang yang masih mau berkawan dengan kita. Kalau kita simpulkan bahwa dalam satu company, perusahaan yang Anda bekerja, misalkan tadi sudah katakan 20 orang, tidak ke-20 orang itu akan baik dengan Anda semua. Tapi juga saya pastikan tidak ke-20 orang itu akan menjahati Anda semua. Nah, di sini kembali ke tadi bahwa ketika kolektor tuh tahu Anda tuh masih bekerja di situ, himbauan saya untuk tidak pernah berpura-pura sekarang sudah tidak bekerja di sini, karena lambat
atau cepat, itu pasti akan terbongkar. Dan efek dari ketika Anda itu mengadakan sandiwara, saya katakan sandiwara itu adalah tidak baik dan tidak saya benarkan. Ketika suatu hari nanti Anda bisa dijebak oleh kolektor, entah dicegat, ditunggui, entah itu pada saat mau masuk, entah itu pada saat mau pulang. Kamu bohong Pak Hani, ternyata kamu masih bekerja di sini. Takut ya dengan saya. Itu efek yang pertama dulu. Efek yang pertama adalah kolektor melayang-layang di angkasa ketika mengetahui bahwa pembodohan yang Anda lakukan, debitur, penipuan yang dilakukan oleh debitur ini adalah tidak lain bukan karena takut. Jadi itu tidak saya sarankan sama sekali. Sekarang saya akan masuk langsung efek. Pak, kalau saya itu tidak menggunakan sandiwara, saya masih bekerja di situ, didatangi, teriak-teriak, security tahu, security atau teman kerja yang lalu lalang tahu, atau apalagi pimpinan tahu, HRD tahu, saya bisa dipecat. Inilah salah kaprahnya orang yang memikir, yang tidak mengerti tentang adanya hukum yang melindungi semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saya katakan bagi saya sudah mengajak, menghimbau, memerangi cara-cara yang tidak benar dengan cara membuat kegaduhan di kantor. Itu adalah makanan empuk yang dilakukan oleh kolektor untuk agar memaksa debiturnya paling tidak melakukan cicilan. Padahal kalau misalkan gaji Anda, kalau misalkan Anda tuh gagal bayarnya cuma satu kartu sih, is okay, never mind, no problem. Tapi ketika Anda gagal bayarnya multiple card, sudah saya katakan berkali-kali, kolektor itu adalah lembaga atau calo atau jasa. Dan ketika dia tahu kelemahannya, oh Pak Hani takut dipecat, tagihannya adalah Maybank, dan sekarang tahluk, akhirnya mau mencicil. Padahal Pak Hani ini gagal bayarnya tidak hanya satu kartu kredit. Calo tadi akan mencari apalagi toh Pak Hani itu punya utang apa lagi. Oh ternyata masih punya utang di CNB. Ya calo itu menggunakan cara yang sama lagi. Sekarang bisa bayangin kalau Anda punya katakanlah 5 kartu kredit, dan melalui pola yang sama karena ketakutan oleh HRD atau malah disarankan oleh HRD atau malah pimpinan Anda sendiri yang menyarankan untuk kalau pokoknya saya tidak mau tahu, saya mau perusahaan saya aman, sentosa, damai, tidak ada gangguan, cicil itu hutang kamu. Itu Anda harus melakukan berpikir ulang, gaji Anda berapa. Misalkan tadi saya katakan Maybank saya terpaksa cicil 300.000, CMB terpaksa cicil 300.000. Kalau itu misalkan masing-masing 300.000 kali 5 kartu saja, artinya sudah mencapai 1,5 juta. Sekarang tinggal upah regional yang Anda bekerja itu berapa. Kalau misalkan upah minimum regionalnya itu 4 juta total pendapatan, kalau Anda harus mencicil 1,5 juta, apakah itu worth it? Anda bekerja dari 7:30 sampai jam 5 sore dan Anda hanya dipaksa untuk mencicil. Dan saya katakan bahwa mereka bagian bank itu melakukan pressure cicilan yang awalnya tadinya rendah
Bisa jadi tahun depannya atau bahkan belum sampai setahun sudah minta tambahan cicilan. Kalau enggak nanti akan dilakukan teror yang sama. Itu harus Anda antisipasi. Jadi bayarlah hutang atau membuat sebuah cicilan, kesepakatan cicilan itu bukan karena Anda ditakut untuk dipecat. Karena tentang pemecatan itu sendiri sebenarnya sudah ada undang-undang tentang tenaga kerjaan. Undang-undang tentang tenaga kerja. Tapi saya pun harus mengakui apa adanya undang-undang tenaga kerja pun ketika Anda tidak disukai oleh pimpinan atau Anda tidak disukai oleh bagian HRD, walaupun Anda tidak punya masalah hutang kartu kredit saja, tidak ada teror tentang kolektor, kalau memang Anda tidak disukai, Anda akan dicarikan celah untuk bagaimana caranya Anda mundur atau Anda dapat kesalahan sehingga akhirnya Anda hengkang dari perusahaan yang saya kaitkan. Sekarang saya akan cuma fokus ketika Anda sebagai debitur dan Anda diganggu kolektor. Itu saya himbau, saya tegaskan, berpeganglah pada dua kitab ini. Hukum pidana dan hukum perdata. Dan jangan punya anggapan bahwa yang punya power untuk melakukan arogan itu cuman bank menggunakan jasa kolektor. Jangan sampai misinya kolektor kalau kamu nggak bayar kamu akan dipecat itu akan berhasil. Anda katakan kepada saya, Pak Hani, gajah diblangkoni, iso bocah reso nglakoni. Tidak. Kalau Anda orang yang disayang, Anda orang yang berpotensi di perusahaan tadi, bos Anda akan memerintah pada HRD untuk lindungi Pak Hani dari serangan itu. Karena mematahkan teror kolektor ke perusahaan itu mudah sekali kalau tahu caranya. Somasi. Dan kalau ternyata memang Anda tidak disukai, ya saya nggak bisa ngomong. Artinya kemungkinan chance Anda untuk dipecat itu besar. Tapi ingat baik-baik, ada yang namanya chance kita untuk mengajukan gugatan litigasi melalui jalur pengadilan. Kita bisa meminta imbalan kerugian immaterial akibat sebuah ulah gangguan dari bank mengatasnamakan bank, entah itu deskolnya, entah itu debkolnya, sehingga Anda kehilangan mata pencaharian. Dan itu bisa kita ajukan gugatan litigasi. Yang kita gugat siapa? Sebenarnya yang kita gugat itu bisa dua, tapi yang satu ini saya abaikan, yaitu company Anda sendiri yang menggunakan arogan, di mana kaitannya dengan seorang karyawan yang terjerat hutang selama dia tidak merugikan company. Merugikan itu dalam arti secara finansial. Kalau ditelepon diganggu itu sebenarnya tidak merugikan kalau tahu caranya. Tapi kalau itu dijadikan kambing hitam oleh HRD Anda untuk membuat hengkang Anda, lah itu bisa Anda cari celah dari undang-undang ketenaga kerjaan. Anda artinya Anda dipecat dengan tidak wajar. Tapi yang ini abaikan. Yang ke company abaikan, dan saya lebih condong jika nasib Anda memang tidak beruntung dan Anda akibat teror kolektor yang luar biasa ke perusahaan dan akhirnya Anda dianggap membuat kegaduhan, atau Anda seperti yang tadi saya katakan sudah mencicil tapi kenyataannya
Kalau semuanya dituruti mencicil, ya artinya Anda sama sekali tidak seperti orang kerja. Ngapain setengah 8 pagi berangkat sampai jam 5 sore kalau pendapatan Anda cuma separuhnya dari apa yang Anda dapatkan. Sisanya hanya untuk mencicil. Karena Omah Solusi Indonesia menyarankan untuk satu kali bayar selesai. Jadi artinya bahwa bukan mengajarkan untuk tidak bayar hutang, tapi mendingan ya Anda kontrol sendiri. Karena ketika Anda ini melakukan pencicilan, recovery reschedule itu resikonya tinggi ketika something happen with you. Jadi itulah yang paling tidak saya berikan sebuah angin segar bahwa bank melalui dua kolektornya yang saat ini merasa senjata pamungkas bahwa debitur takut untuk dipecat itu, singkirkan dari mindset Anda. Kumpulkan sebanyak mungkin data yang otentik, yang diteror satpamnya siapa, yang nemui siapa, jamnya jam berapa, kapan datangnya, mengaku apa, menyebutkan hutang apa dan sebagainya. Itu Anda kumpulkan, Anda compile semuanya. Yang ditelepon, penerima teleponnya atau customernya siapa, maksudnya perusahaan Anda, company Anda, menggunakan nomor berapa. Biasanya kita bisa ada yang namanya ID colornya. Kemudian mengatakan apa, itu Anda kumpulkan sebagai sebuah bahan untuk kita bertempur kita mengajukan gugatan litigasi. Karena perbuatan yang melawan tata cara penagihan sehingga mengakibatkan Anda kehilangan sebuah mata pencaharian. Dan itu namanya merugikan secara immaterial. Dan ketika data itu Anda bisa combine dengan baik dan benar, Anda bisa tata kronologis perkaranya dengan baik dan benar, dan Anda bisa lihat kapan Anda dipanggil oleh HRD, Anda combine HRD-nya namanya siapa, mecat dengan alasan apa, atau membuat SP1 dengan alasan apa, membuat SP2 dengan alasan apa. Itu ketika Anda bisa semuanya Anda kumpulkan, mereka tadi yang di perusahaan company itu akan bisa kita ajukan sebagai saksi. Apa mau, Pak? Saksi itu bukan masalah mau dan tidak. Tapi ketika memang kenyataannya Anda punya data akurat, khususnya pada bagian HRD, Anda jangan semena-mena dengan anak buah Anda. Anda jangan menjilat air liur Anda sendiri. Anda mengatakan kamu gara-gara bank ini sekarang ngaco lah, itu padahal kalau itu direkam oleh pegawai Anda dan itu menjadi senjata pamungkas untuk pembuktian bahwa saya dipecat karena kata Pak A HRD karena saya ada hutang, Anda juga kena masalah. Dan tidak seharusnya dan tidak sewajarnya jika Anda karena diganggu kolektor terus yang Anda kambing hitamkan, Anda salahkan, Anda cari gampangnya adalah pegawai Anda pressure. Artinya Anda secara tidak langsung menjadi kolektor bagian HRD. Jadi itu yang saya pertegas, jangan pernah takut ketika Anda dipressure oleh kolektor dengan kemungkinan terburuk Anda dipecat. Ketika Anda dipecat, jangan tinggal diam. Walaupun satu kata, dipecat dari perusahaan A itu tidak mengakibatkan Anda mati, tapi bisa jadi itu menjadi peluang ketika Anda bisa pindah di B, dan ketika di B itu Anda jangan pernah menganggap bahwa perusahaan A adalah always the best. Tapi ada kalanya ketika Anda pindah malah membukakan sebuah pintu rezeki yang lebih luar biasa. Demikian video yang saya buat untuk kali ini.
Dan nanti untuk selanjutnya kalau masih ada masukan-masukan dari konsultasi dari para klien, saya akan buat video untuk selanjutnya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.